Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang perkembangan teknologi transportasi. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelumnya kita akan mengenal bagaimana teknologi transportasi. Nah, teknologi transportasi itu bagaimana sih? Nah, manusia memerlukan alat transportasi untuk dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kita sebagai manusia memerlukan alat. Alat itu untuk membantu kita melakukan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, itu dinamakan alat transportasi. Nah, alat transportasi dapat juga dikatakan sebagai kendaraan. Nah, perkembangan alat transportasi memberi kemudahan bagi kegiatan manusia, yaitu menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, dengan adanya teknologi transportasi tadi, dengan adanya kendaraan, kita sudah sangat terbantu. Terbantu dari segi waktu. Kita dapat menghemat waktu. Waktu yang biasanya ditempuh berhari-hari mungkin dapat ditempuh dalam waktu hitungan jam. Nah, lalu dapat menghemat tenaga juga. Otomatis ketika waktu yang diperlukan sedikit, maka tenaga yang akan dikeluarkan oleh kita, oleh tubuh kita juga akan ikut sedikit. Lalu menghemat biaya. Menghemat biaya berarti pengeluaran yang kita keluarkan berarti juga akan lebih hemat daripada pengeluaran yang dilakukan dengan waktu yang lama. Seperti itu. Nah, transportasi sendiri itu ada berapa sih? Ada 3. Transportasi darat, transportasi air, dan juga transportasi udara. Yang pertama kita akan belajar transportasi darat. Baik, pada zaman dahulu transportasi darat itu masih sangat sederhana. Nah, mengapa masih sangat sederhana? Karena masih menggunakan yang seadanya. Nah, biasanya menggunakan hewan ataupun menggunakan tenaga manusia ataupun menggunakan tenaga uap. Nah, seperti contohnya hewan. Kalau hewan itu contohnya seperti delman. Nah, zaman dahulu masih memakai tenaga kuda untuk mengangkut barang, untuk berpindah dari tempat untuk bepergian, dan lain sebagainya. Walaupun pada saat sekarang delman juga masih digunakan, akan tetapi sudah sangat jarang sekali. Nah, lalu menggunakan tenaga manusia. Tenaga manusia itu berarti seperti apa? Seperti sepeda. Nah, jadi kita harus bersepeda untuk menuju ke tempat yang ingin dituju. Nah, lalu ada uap. Uap itu digunakan untuk kereta uap. Nah, mengapa kereta itu menggunakan kereta uap? Nah, kereta uap itu menggunakan zaman dahulu masih menggunakan Bu Naim ulangi. Jadi kereta zaman dahulu itu masih sudah menggunakan batu bara. Lalu ada kayu bakar. Lalu ada juga yang menggunakan minyak. Nah, lalu kalau pada zaman sekarang sudah menggunakan apa Bu Naim? Nah, sekarang sudah dikembangkan lagi, sudah ada menjadi kereta listrik. Nah, seperti itu. Sudah dikembangkan. Lalu transportasi darat juga berkembang, ada motor, ada mobil, dan lain sebagainya. Nah, cara kerja kereta itu bagaimana sih Bu Naim? Nah, kalau cara kerja kereta pada zaman dahulu itu menggunakan bahan bakar seperti yang Bu Naim sudah sebutkan tadi, menggunakan kayu, menggunakan minyak. Nah, itu di dalam kereta ada tempat untuk membakarnya itu. Nah, dikatakan kereta uap karena uapnya itu yang dikeluarkan kereta dapat menggerakkan roda-roda dari kereta. Nah, karena dihasilkan uap, lalu secara mekanis menggerakkan pistonnya. Nah,
perhatikan piston yang ditunjuk oleh Bu Naim. Nah, yang telah ditunjuk pada gambar. Nah, piston tadi lalu menggerakkan kerangka pada roda-roda tersebut. Nah, seperti itu. Baik, lalu pada setiap alat transportasi mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya dari transportasi darat ini apa sih? Kelebihannya menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, lalu untuk kekurangannya menyebabkan pencemaran udara dan kemacetan dengan adanya motor, mobil. Nah, itu dapat menyebabkan polusi udara, asap ada di mana-mana. Nah, dan juga menyebabkan kemacetan karena semua orang menggunakan motor, semua orang menggunakan mobil, jalanan menjadi macet. Baik, lalu yang selanjutnya ada transportasi air. Jadi selain transportasi darat juga ada transportasi air. Nah, air di sini bisa di air sungai, air danau, ataupun air laut. Nah, transportasi bisa digunakan pada 3 daerah tersebut, sungai, danau, ataupun laut. Nah, transportasi dahulu itu juga masih sangat sedikit sekali. Karena apa? Masih terbuat dari kayu. Nah, terbuat dari kayu dan juga masih digerakkan oleh angin. Masih membutuhkan angin. Jadi ketika anginnya hanya angin kecil tidak dapat digunakan untuk berkendara. Nah, masih menggunakan arus air. Jika arus airnya kecil juga tidak dapat digunakan untuk berkendara, seperti itu. Nah, lalu transportasi pada zaman dahulu itu contohnya seperti perahu ataupun kapal laut. Nah, perahu ataupun kapal laut itu, baik, Bu Naim ulangi, perahu ataupun kapal layar. Nah, perahu ataupun kapal layar itu tidak dapat menampung manusia dalam jumlah yang banyak, hanya dalam jumlah yang terbatas. Karena apa? Karena perahu dan kapal layar hanya berukuran kecil. Zaman dahulu belum ada yang berukuran besar. Nah, jadi hanya mampu menampung manusia dengan jumlah yang sedikit. Nah, akan tetapi pada zaman sekarang sudah berinovasi, sudah berkembang menjadi semisal kapal motor, kapal yang bermotor, perahu bermotor, kapal feri, dan lain sebagainya. Nah, karena sudah berkembang sudah menggunakan mesin dan juga bahan bakarnya juga sudah menggunakan bahan bakar. Pada zaman dahulu belum memakai bahan bakar. Nah, seperti itu. Nah, sudah tentu transportasi air juga mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Nah, kelebihannya apa sih? Menghemat waktu dan tenaga. Sudah tentu jika dibandingkan dengan transportasi air pada zaman dahulu yang masih menggunakan perahu dan kapal layar, tentu waktunya yang dibutuhkan juga akan lama. Nah, ketika menggunakan mesin ataupun menggunakan bahan bakar, perahu yang menggunakan mesin ataupun perahu yang menggunakan bahan bakar, otomatis juga akan menghemat waktu dan juga menghemat tenaga karena tenaga sudah digantikan oleh mesin. Nah, karena pada zaman dahulu juga mungkin kita juga masih mendayung. Nah, karena apa sih menghemat waktu dan tenaga? Karena dapat menampung dalam jumlah manusia yang banyak. Karena apa? Kalau perahu ataupun kapal layar hanya muat beberapa orang saja, tidak sebanyak dengan kapal yang sekarang. Lalu, kekurangannya dapat menyebabkan pencemaran air apabila terjadi kecelakaan. Nah, semisal terjadi kecelakaan, dapat menyebabkan tumpahan minyak dari bahan bakar tadi, dapat tumpah ke laut, ke sungai, ataupun ke danau. Nah, yang dapat minyak tersebut dapat merusak ekosistem air. Nah, jadi air akan tercemar. Nah, seperti itu. Ataupun ketika pemilik kapal membuang limbah ke laut. Nah, juga dapat menyebabkan pencemaran
air, seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada transportasi udara. Nah, transportasi udara itu bagaimana sih? Nah, dengan adanya kita dengan seiring berkembangnya teknologi, kita jadi mengenal negara lain. Kita mempunyai teman di negara lain, kita mempunyai keluarga di negara lain, seperti itu. Nah, dengan adanya transportasi udara, kita dapat pergi ke suatu negara, berbeda kota, ataupun berbeda negara, atau bahkan berbeda benua. Nah, untuk menuju ke sana, kita dapat melakukan dengan transportasi udara. Nah, sudah bukan menggunakan kapal. Mungkin kalau menggunakan kapal akan lebih lama perjalanannya, kan, tetapi sekarang sudah menghemat waktu dengan menggunakan perjalanan udara. Baik, pada pesawat zaman dahulu itu masih memanfaatkan dari angin, baling-baling dari pesawat yang masih digerakkan oleh angin. Nah, jadi pada zaman dahulu tidak dapat berkendara untuk jarak yang terlalu jauh. Nah, mungkin hanya dari jarak dekat saja, tidak dapat dengan jarak jauh, karena jarak jauh itu sendiri juga menggunakan angin yang harus besar. Nah, sedangkan pada zaman dahulu masih seperti itu. Nah, akan tetapi kalau sekarang sudah dapat menggunakan pesawat dengan modern. Zaman dahulu masih menggunakan pesawat terbang layar yang hanya memanfaatkan dari angin. Nah, seperti itu. Dan juga pesawat pada zaman dahulu itu tidak dapat menampung banyak orang, hanya beberapa orang saja. Nah, berbeda dengan pesawat zaman sekarang, dapat menampung hingga ratusan, bahkan mungkin ribuan penumpang. Nah, dengan seiring berkembangnya teknologi, pesawat sekarang sudah dilengkapi dengan navigasi. Navigasi itu apa sih, Bu Naim? Navigasi itu petunjuk arah. Nah, petunjuk arah itu yang dihubungkan dengan satelit. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menunjukkan awan ataupun gunung yang ada di depan. Nah, misal di depan ada awan yang menggumpal. Nah, berarti kita ketika mengendarai pesawat, Pak pilot membelokkan pesawat, nah, agar tidak menabrak awan. Ataupun di depan ada gunung, nah, pesawatnya juga jangan sampai menabrak gunung, seperti itu. Nah, lalu transportasi udara ini juga mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Kelebihannya apa sih? Menghemat waktu. Nah, pasti menghemat waktu, karena waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama daripada kendaraan udara pada zaman dahulu. Nah, lalu menghemat tenaga karena tenaga yang kita butuhkan juga akan tidak terasa ketika kita mengendarai kendaraan udara daripada kendaraan udara yang zaman dahulu. Mungkin akan terasa capeknya. Nah, lalu kekurangannya apa? Kekurangannya biaya yang harus dikeluarkan penumpang itu cukup besar. Nah, karena sebanding dengan perjalanan tadi. Jadi kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar daripada biaya kendaraan air, seperti itu. Karena apa? Ya tadi, perjalanannya karena cepat daripada yang kendaraan laut. Kendaraan laut itu semisal kita mau ke Sumatera, Pulau Sumatera, ke Riau, atau ke Pulau Palembang, semisal seperti itu. Nah, perjalanannya ditempuh dengan menggunakan kapal itu dalam hitungan hari. Nah, dalam 3 hari, 4 hari, seperti itu. Akan tetapi bila menggunakan kendaraan udara hanya dalam hitungan jam. Tetapi biaya yang dikeluarkan juga cukup besar, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.